Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul adzim. Al-ayat. Segala puji, segala syukur hanya milik Allah yang sepatutnya selayaknya selalu kita panjatkan kehadirannya dalam setiap segala urusan kita yang kita lakukan. Syukur adalah kalimat utama yang harus selalu kita panjatkan. Sebanyak pujian, sebanyak makhluk ciptaan Allah di langit dan di bumi, kita haturkan syukur kepada Allah. Dan sebanyak pujian yang Allah kehendaki, selayaknya Allah dipuji. Tidak lupa selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada suri tauladan kita, junjungan kita, kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga insyaallah sampai kepada kita yang mengaku sebagai umatnya, setia kepada ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia Tenyana dan Reng-Rengan Sadayana. Terima kasih atas perasaan kebaiknya kepada saya untuk bisa hadir kembali di Kopi kali ini, insyaallah lebih besar lagi. Dulu tahun lalu diadakan oleh angkatan Tenyana saja ya, sekarang sama DPP Ikatan Alumni ya. Dan juga kepada Pak Rektor terima kasih, Pak Ketua Umum terima kasih, dan semua kurek yang hadir hari ini untuk sama-sama kita mendapatkan ridho Allah, berkumpul bersama kekasih Nabi, anak-anak yatim yang insyaallah hadir, sudah hadir hari ini, dan juga berdoa tentu saja tanpa membeda-bedakan strata sosialnya, karena inilah orang-orang yang dibela oleh Rasulullah sejak sebelum Islam itu menjadi sebuah agama. Yang pertama kali diperhatikan oleh Rasulullah dan sebelum kenabian itu diberikan kepada Rasulullah, yang pertama kali diperhatikan adalah mereka ini, orang-orang yang kata orang dalam terminologi Islam disebut du'afa, disebut anak yatim, karena memang begitulah adanya. Tetapi bukan berarti hal itu lebih rendah daripada orang kebanyakan, daripada kita, gitu ya. Tidak sama sekali, karena melalui mereka lah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah
mendapatkan fadilah, mendapatkan keutamaan di dunia untuk bekal mereka ke akhirat. Tadi di awal diingatkan oleh Allah bahwa yang menciptakan mati dan hidup itu adalah Allah, untuk menguji kalian semua siapa yang paling baik amalnya. Apakah kita sudah mendapatkan amalan kita yang terbaik itu apa? Kita sudah punya? Kita sudah bisa mencantumkan di dalam list amalan kita gitu ya, selama kita berapa puluh tahun? Apakah sudah ada dalam benak kita? Katakanlah kita jujur-jujuran sama diri sendiri gitu. Apakah sudah ada amalan yang kata Allah disebut sebagai amalan terbaik? Kita sudah diuji Allah selama sekian puluh tahun, belasan tahun, puluhan tahun gitu. Kita menerima ujian dari Allah, atau bahkan kita juga tidak merasa bahwa kita sedang diuji sama Allah. Untuk itu kita juga tidak merasa bahwa kita ini sedang ditunggu amalannya sama Allah, amalan terbaiknya sama Allah itu sedang ditunggu. Bahkan kita sendiri juga tidak tahu. Saat ditanya, kalau saya ditanya juga ya, amalan terbaik Anda apa sampai sejauh ini? Apa ya? Saya juga bingung menjawabnya. Tentu sahabat yang hadir di sini juga semua bingung dan amat sangat tidak percaya diri untuk menyebutkan satu atau dua amalan yang dianggap terbaik dari kita. Karena pada hakikatnya yang paling tahu amalan terbaik hanya Allah. Ada sebuah kisah. Kita sepakat bahwa jihad itu adalah sangat utama. Jihad di jalan Allah dan jaminannya itu surga. Dan itulah yang dianggap sebagai amalan terbaik. Ada dua orang sahabat yang sama-sama sudah mengerti sekali keadaan agamanya masing-masing dan mengamalkannya dengan sangat baik. Yang satu, yang jihad ini meninggal lebih dulu. Qadarullah, dia meninggal lebih dulu. Dan yang sahabatnya ini amat sangat sedih, dan dia meratap kapan giliran saya bisa mati jihad gitu ya, di jalan Allah. Yang diakui waktu itu adalah di dalam peperangan membela agama Islam. Tidak lama kemudian, setahun kemudian, sahabat yang mulia tersebut juga meninggal dunia. Setahun kemudian meninggal dunia, tetapi dalam keadaan biasa saja, tidak dalam keadaan sedang berperang, berjihad, bertempur atau sebagainya, ya, tetapi dia meninggal biasa saja, meninggalkan dunia ini dalam keadaan sudah waktunya, ya, di tempat tidurnya itu ya, meninggal biasa saja, dalam keadaan tidak seperti sedramatis sahabatnya yang pertama. Lantas kemudian seseorang memimpikan kedua sahabat tersebut, ya. Kalau dulu pada zaman Rasulullah, mimpi itu menjadi sebuah apa yang selain hiburan. Kalau sekarang kan hiburannya TikTok ya, hiburannya sosmed. Kalau dulu hiburannya mimpi. Tetapi mimpi itu juga bukan sembarang mimpi, karena orang-orang dulu itu amat sangat pandai mentakwil mimpi itu. Tidak hanya sebagai bunga tidur, tetapi mimpi itu adalah sebagai salah satu media untuk Allah menghadirkan hidayahnya. Dan mimpi sahabat ini memimpikan kedua orang yang sudah meninggal itu, dan mereka ditemui oleh malaikat penjaga surga. Dan kemudian
Malaikat penjaga surga ini memanggil duluan orang yang meninggal setahun kemudian, itu sahabat yang meninggal setahun kemudian. Jadi bukan sahabat yang jihad. Padahal kita tahu bahwa jihad itu memasuki surga tanpa hisab. Tentu saja orang yang meninggal di dalam keadaan jihad ini merasa dirinya dinomorduakan dan merasa syariatnya terganggu. Itu kok kenapa tidak seperti yang diajarkan, yang diamalkan. Lantas dia mencoba untuk menginterupsi malaikat. Kenapa, bertanya dengan baik, malaikat, wahai malaikat penjaga surga, dengan segala hormat, kenapa kok yang dipanggil duluan itu bukan orang-orang yang berjihad untuk masuk surga? Bukankah Allah sudah firmankannya demikian? Ya? Tapi bahkan kemudian apakah tanpa berusaha membuka keputusan itu, tetapi yang ingin diketahui adalah kenapa dia duluan, bukan saya yang duluan, gitu ya. Saya ingin tahu amalan apa yang dilakukan oleh sahabat yang bersangkutan. Lalu malaikat menjawab, karena untuk kamu ketahui jihad memang betul sebagai amalan utama yang masuk surga tanpa hisab. Tetapi untuk kamu ketahui, setelah kamu meninggal, dalam setahun itu orang yang meninggal kemudian ini Allah takdirkan menjadi seorang ahli ibadah. Dia menjadi seorang ahli puasa, dia menjadi seorang ahli infak, dia menjadi seorang yang pandai bersedekah. Dia menyantuni anak-anak yatim, dia banyak menyantuni, dia hidup bersama kaum duafa. Jadi ada selisih 1 tahun, mungkin terlalu banyak yang selisih 1 tahun. Tetapi dari keterangan malaikat tersebut, gitu ya, si sahabat ini merasa cukup puas dengan jawabannya. Dan saat itu sahabat yang bermimpi ini mengkonfirmasi kepada Rasulullah yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah demikian adanya apa yang dimimpikan oleh si fulan ini seperti yang dikabarkan oleh malaikat? Memang demikianlah adanya. Rasulullah mengkonfirmasi bahwa begitulah adanya. Orang-orang yang berjihad itu sangat utama, tetapi lebih utama lagi orang-orang yang berjihad menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah kepada kaum duafa dan anak-anak yatim. Masya Allah. Dan dia termasuk orang-orang yang sangat rajin berpuasa. Kita diberi hadiah sama Allah. Hari ini, bulan ini, kita sudah menginjak hari keberapa? Ada yang masih ingat? Ada yang menghitung? Ke-17 ya? Masya Allah. Ada 17, ada yang 18 mungkin ya? Ya. Jadi kita sudah menginjak ke hari ke-17. Nah, kita diberi hadiah sama Allah untuk mendapatkan amal terbaiknya itu. Saat kita masih bingung, kita pribadi masih bingung dan tidak percaya diri, amalan apa ya yang kira-kira kalau ditanya saat ini amalan terbaik saya apa? Jadi artinya kalau saya pulang dari sini terus kemudian meninggal, sudah adakah amalan terbaik itu yang kita lakukan? Karena Allah menyebutnya, Allah khalaqal mauta wal hayata. Kenapa Allah menyebutkan mati duluan daripada hidup? Seolah-olah Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa masa depan kamu itu bukan kehidupan, tetapi masa depan kamu itu adalah
kematian. Jadi kalau masa depan kamu kematian, apa yang sudah kalian siapkan untuk masa depan kalian? Ikopin pernah menjadi sebuah sekolah yang di zaman saya yang hits banget di zaman saya berarti tahun saudara kayaknya 88 ya. Itu tuh dulu saya pernah karena Pak Wana kalau nggak salah sempat menjadi rektor ya. Nah beliau karena ayah teman saya jadi saya tahu. Pada waktu itu tuh Ikopin sempat menjadi salah satu tujuan utama kalau pengen kuliah gitu ya, untuk urusan ekonomi dan sebagainya, itu ini menjadi salah satu pilihan. Dengan harapan orang tua yang ingin menyekolahkan anak-anaknya di Ikopin itu bisa mempunyai masa depan yang cerah. Padahal masa depan itu sampai mana yang disebut depan menurut kita itu sampai mana? Sampai usia berapa yang dimaksud dengan depan itu? Kalau kita mengacu kepada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, ini masa depan versi orang-orang yang beriman. Kalau kita merasa di dalam diri kita ada iman, tentu versinya akan sama dengan apa yang difirmankan oleh Allah ini. Jadi kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan siapkanlah bekal untuk hari esok yang kau akan tempuh. Hari esok yang dimaksud adalah lighad, di situ adalah hari akhirat. Jadi masa depan menurut orang-orang yang beriman adalah hari akhirat yang tidak akan pernah ada lagi masa depan setelah hari akhirat. Itulah masa depan yang tidak akan pernah ada akhirnya. Makanya disebut akhirat, karena akhir dari segala akhir adalah di sana. Dan kita itu sedang menuju ke sana. Masing-masing dari kita, siapapun yang duluan di antara kita, masing-masing sedang menuju ke hari akhirat itu. Lantas Allah ingin mengkonfirmasi apa yang sudah kalian siapkan untuk itu semua. Karena apa yang kita kumpulkan di dunia ini, ilmu, jabatan, kekuatan, ketampanan, harta, kedudukan dan sebagainya tidak akan pernah ikut kita menghadap Allah. Yang ikut hanya amalan dan iman yang kita akui bersemayam dalam diri kita. Lain dari itu tidak ada. Selain iman dan amal soleh tidak akan pernah ada yang kita bawa ke hadapan Allah. Untuk itu mudah-mudahan kita hari ini dengan mengkonfirmasi semua kisah, mengkonfirmasi semua ayat yang difirmankan oleh Allah, kita bermuhasabah, kita berintrospeksi, melihat kepada diri kita sendiri, apakah benar ini sebagai amalan terbaik saya yang saya akan pamerkan di hadapan Allah. Ya Allah, saya pernah beramal sesuai dengan perintahmu, sesuai yang kau kehendaki. Saya mengadakan buka bersama ikatan alumni di Ikopin, dan kami mengundang anak-anak yatim dan duafa sesuai dengan kemampuan kami, dan kami semata-mata karena Allah semata kami mengeluarkan sebagian harta kami untuk mereka. Semoga Allah mengkonfirmasi, menerima apa yang kita lakukan ini. Karena untuk diketahui segala sesuatu ibadah itu untuk kita. Allah tidak memerlukan segala ibadah, segala santunan, segala harta
semua untuk kita. Kecuali satu, ada satu ibadah yang Allah sendiri berfirman dalam sebuah hadis qudsi, as-saumu li wa ana azbihi. Masya Allah, ini adalah sebuah kombinasi amal soleh yang diinisiasi oleh ikatan, ya saya sampai muringkak kalau merinding gitu ya di dalam berdiri duduk saya, karena ini siapa yang punya ide itu sampai bisa momen bulan puasa ini dijadikan sebagai kita sama-sama sudah mempunyai uang dingin, uang lebih, ya harta lebih, harta dingin, kita berbagi yuk. Ide itu sebuah luar biasa. Dari mana ide itu? Dari Allah. Allah memberikan hidayah karena kita sama-sama mengaku sebagai orang beriman. Allah menjanjikan bahwa wa yu'min billahi yahdi qalbah, bahwa Allah akan memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mengaku di dalam dirinya adanya. Jadi saat itu terjadi, masya Allah, kalau mungkin kita hanya ini biasa-biasa saja. Yang bagi para donatur mungkin ya silakan keluarin 100 juta, 200 juta buat saya selesai, karena gaji saya juga 3M sebulan gitu ya. Jadi itu mungkin sesuatu hal yang biasa aja ya, enggak ada. Tetapi lihat lagi lebih dalam, lihat lagi lebih dekat, masalah kapan Anda mengeluarkan, kapan momen Anda mengeluarkan harta Anda itu. Anda mengeluarkan harta itu pada bulan Ramadan, di mana dalam keadaan berpuasa. Lihat ilustrasinya, betapa dahsyat apa yang Anda lakukan hari ini. Anda dalam keadaan berpuasa, yang mana puasa Anda itu diakui oleh Allah bahwa puasa ini untukmu. Sementara Allah berfirman, dan segala ibadah yang anak Anda lakukan itu untuk mereka. Tidak ada satupun, tidak ada secuil pun yang untuk aku. Tetapi saat Allah berbicara puasa, asyaumu biliyawahana azmihi, kecuali puasa dia untukku, kata Allah. Artinya Allah yang menangkan langsung pahala dari puasa yang kita lakukan. Di saat itu, di saat Allah meridhoi puasa kita melakukan amal soleh lain yang mana Allah juga sangat menyukainya. Dan Allah memerintahkannya langsung, yunfiqu mimma razaqnakum, keluarkan, infakkan sebagian harta yang aku berikan dari harta yang aku berikan. Karena itu sesuai dengan firman Allah. Allah memfirmankan, perhatikan lagi sambungan firman-Nya yang saling berkelindan padahal berbeda dalam Quran suratnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahu al-azim. Maka wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, jadikanlah, tujukanlah segala yang aku berikan, karunia yang aku berikan kepada kalian semua untuk mencari pahala akhirat. Dan berbuat baiklah kepada sesama kalian, sesama manusia, seperti aku berbuat baik kepada manusia. Lalu jangan pernah berbuat kerusakan di muka bumi, karena Allah sungguh tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Harta adalah karunia Allah.
Sebanyak apapun yang kita minta, kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan pernah memberikan. Tetapi sebesar apapun, sekuat apapun kita menolak harta yang diberikan sama Allah, kalau Allah sudah berkehendak untuk memberikannya kepada kita, kita pun tetap akan menerimanya. Jadi harta yang diberikan kepada akal teteh semua itu semuanya dari Allah. Dan kata Allah, kembali Allah mengingatkan bahwa yang diingatkan, yang disebutkan duluan adalah akhirat dulu. Atakullahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi jangan lupakan bagian kamu di dunia. Kita itu di mana? Di akhirat atau di dunia? Di dunia. Tapi kenapa Allah menyebutkannya akhirat duluan? Jawabannya kita sudah tahu sama-sama. Ya, seperti Allah juga menyebutkan kematian tadi di surat yang pertama 67 Al-Mulk itu. Allah menyebutkan kematian lebih dulu daripada kehidupan, daripada hidupnya. Demikian juga pada ayat ini Allah menyebutkan akhirat. Karena apa? Karena itulah masa depan kita. Ternyata masa depan kita itu ditentukan. Betul orang-orang tua kita dulu bahwa masa depan itu penting. Kamu harus susun, kamu harus belajar, kamu harus mencari ilmu, kamu harus mencari segala macam bekal untuk masa depan kamu, supaya masa depan kamu itu gemilang, kata orang tua. Tetapi orang tua kita dulu lupa, atau kita salah menafsirkan bahwa sampai kapan yang dimaksud dengan masa depan itu. Ternyata masa depan itu adalah hari akhirat kita. Maka dengan itu kita berkumpul hari ini untuk sama-sama mengingat hari akhirat kita. Kita menginfakkan sebagian harta kita semata-mata karena Allah semata. Untuk apa? Untuk bisa melahirkan amalan terbaik kita yang akan kita banggakan nanti di hadapan Allah. Ya Allah, kami sudah menunaikan semua segala yang Engkau perintahkan, dan kami sudah mencontoh kekasih Rasulullah Muhammad SAW yang amat sangat menyayangi anak-anak yatim dan kaum duafa, yang beliau bela mati-matian untuk bisa mereka menikmati apa yang tidak bisa mereka nikmati. Kami ikhlas itu semata-mata karena-Mu ya Allah. Masya Allah, lihat betapa powerful apa yang Anda lakukan hari ini. Saat Anda ini bisa dibanggakan di hadapan Allah nanti, insya Allah yang hadir di sini sama-sama saling mengkonfirmasi apakah benar si bulan hari itu hadir untuk memberikan santunan kepada anak. Betul ya Allah, kami bersaksi. Begitu juga yang lainnya, apakah si bulan benar hari itu hadir ya untuk memberikan santunan kepada anaknya? Betul. Apakah mereka benar dalam keadaan berpuasa karena aku atas mereka memberikan mengeluarkan sebagian hartanya? Betul ya Allah, kami bersaksi mereka sedang dalam keadaan berpuasa saat melakukan itu semua. Allahu Akbar. Betapa istimewa amalan yang dilakukan Anda selama hari ini. Mudah-mudahan Allah mencatatnya sebagai amal lain, dan Allah ridho atas segala sesuatu yang kita lakukan hari ini. Mudah-mudahan Allah juga ridho atas segala penerimaan yang dilakukan oleh anak-anak semua, keluarga semua yang ada di sini sebagai mustahiknya.